Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Okti Dina Sakti Nurul Mentari STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Lingkungan dan teman-teman sekalian, saya Zudi Alfarizi selaku moderator dari kelompok kedua yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami yang akan membahas eutrofikasi di perairan Sitius pesisir Tangerang. Sebelum mulai ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu ada Kaisha Wilfer sebagai notulen, yang kedua ada Rifki Raditya Putraji sebagai ketua kelompok, yang ketiga ada Sabrina Salsabila sebagai presenter, dan yang keempat ada saya sendiri sebagai moderator. Pada presentasi kali ini, topik yang akan dibahas oleh kelompok kami itu yang pertama ada hal yang menyebabkan eutrofikasi, yang kedua ada parameter yang menunjukkan suatu perairan mengalami eutrofikasi, yang ketiga ada dampak eutrofikasi bagi masyarakat, yang keempat saran bagi masyarakat dan pemerintah dalam menanggapi eutrofikasi, dan yang kelima ada hal yang menarik dari paper yang kami bahas. Untuk itu saya persilakan kepada Sabrina untuk menyampaikan materi. Oke, terima kasih moderator telah mempersilahkan saya untuk membahas materi kali ini. Yang pertama di sini terdapat penyebab eutrofikasi di daerah pesisir Tangerang. Yang pertama itu ada limbah yang berasal dari aktivitas industri yang padat. Nah, daerah pesisir di Tangerang ini sangat dipadati oleh ratusan industri dan pemukiman di sekitarnya. Kegiatan industri dan pemukiman ini di sepanjang wilayah Tangerang tentu menghasilkan limbah organik yang bermuara di daerah pesisir Tangerang. Nah, pesatnya aktivitas industri dan masyarakat baik di wilayah pesisir dan wilayah sepanjang eh, Tangerang akan memungkinkan terjadinya pencemaran di daerah tersebut. Nah, yang kedua ini ada oksidasi zat organik secara mikrobiologis. Maksudnya ini eh, selain eh, selain penyebabnya itu ada zat organik, eh, amonia dalam air permukaan berasal dari air seni bahkan tinja. Itu eh, ber- dari oksidasi zat organik secara mikrobiologis yang berasal dari air alam atau air buangan industri dan aktivitas masyarakat. Selanjutnya, terdapat parameter yang menunjukkan perairan Sitius mengalami eutrofifikasi. Yang pertama di sini ada fosfat atau bahasa kimianya yaitu PO4. Nah, fosfat di sini kadarnya diukur kisaran antara 0,02 sampai 0,19 mg per L. Dengan rata-rata 0,14 eh, lebih kurang 0,07 mg per I. Nah, kondisi air di perairan Situis ini masih tergolong masih tergolong normal, belum terlalu terdampak akibat eutrofifikasi karena 7 parameter yang diuji hanya dua yang melebihi nilai baku mutu. Itu pun nilainya tidak melebihi terlalu tinggi, masih di batas wajar. Nah, nilai baku mutu dari nilai baku mutu yang diterapkan. Nah, selain fosfat, terdapat nitrat atau bahasa kimianya itu NO3. Kandungan nitrat dalam air di perairan Situis berkisaran antara 0,05 sampai 0,9. Nah, rata-ratanya itu mencapai 0,9 lebih kurang 0,1 saja. Yang selanjutnya terdapat terdapat dampak dari eutrofikasi. Nah, dampak atau penyebab dari eutrofikasi yaitu salah satunya warna air menjadi keruh dan menghasilkan bau yang tidak sedap. Nah,
warna air yang keruh dan menghasilkan bau yang tidak sedap tentu akan membuat masyarakat terpapar penyakit dan juga tidak ketidaknyamanan dalam lingkungannya. Nah, eh, terus di bawah terdapat tiga. Eh, Dampaknya juga mengganggu kondisi perairan atau blooming algae, mengganggu kehidupan biota air, dan berkurangnya kadar oksigen terlalu larut dalam perairan. Itu maksudnya, eh, ini yang dimaksud dengan eutrofikasi. Pastinya kalian sudah mengetahui eutrofikasi itu kondisi di mana perairan yang mengalami peningkatan kadar bahan organik. Eh, Makanya terdapat mengganggu kondisi perairan itu karena terdapat eh, tumbuhan-tumbuhan air yang tumbuh di air secara secara banyak yang mengganggu kehidupan biota air karena kurangnya kadar oksigen dalam perairan tersebut karena sudah tertutupi oleh eh, tumbuhan-tumbuhan air tersebut seperti eceng gondok ininya. Nah, eutrofikasi juga dikhawatirkan akan mengurangi oksigen itu karena cahaya yang masuk ke dalam perairan itu tidak ada. Lalu eh, selanjutnya terdapat saran bagi masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi eutrofikasi. Yang pertama di sini mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida karena pupuk dan pestisida terdapat eh, bahan yang akan mempercepat pertumbuhan tumbuhan yang ada di perairan. Terus mengelola limbah dengan bijak, memelihara sistem drainase yang baik, mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan, melaporkan aktivitas ilegal yang dapat menyebabkan eutrofikasi, terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan eutrofikasi serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Maksudnya di sini masyarakat saat ini, terutamanya di daerah pesisir, itu masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan di pesisir-pesisir pantai. Terus pengawasan pemerintah terhadap indikasi terjadinya eutrofikasi di perairan itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya, terdapat hal menarik di paper ini, yaitu penelitian mengenai kandungan bahan organik dan kemungkinan terjadinya eutrofikasi belum pernah dilakukan di perairan situis. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar bahan organik di perairan ini dan indikasi terjadinya eutrofikasi di perairan situis. Nah, di sini hal menariknya juga terdapat perairan ini memiliki ekosistem mangrove dan tumbuhan karang yang besar. Nah, eh, hal ini menarik dari paper-paper lain karena paper lain tidak ada yang eh, wilayahnya tidak ada terdapat mangrove itu sendiri. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa sudah terdapat mangrove masih terdampak eutrofikasi? Hal ini disebabkan eh, pengayaan nutrisi zona pesisir memberikan tekanan kuat kepada komunitas laut. Nah, pertumbuhan hutan bakau intertidal dipercepat dengan peningkatan ketersediaan nutrisi. Jadi, mangrove ini juga dapat mempercepat pertumbuhan itu sendiri, eh, tapi juga bisa memperlambat. Eh, jadi, pengayaan unsur hara mendukung pertumbuhan pucuk relatif terhadap akar sehingga meningkatkan laju pertumbuhan tetapi meningkatkan kerentanan terhadap cekaman lingkungan yang berdampak buruk pada hubungan air tanaman. Makanya pada pesisir Tangerang ini tadi sudah disebutkan parameternya tidak terlalu tinggi yang itu bisa jadi hal ini dikarenakan terdapat tumbuhan mangrove di pesisir pantai itu sendiri. Terima kasih. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.